Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia dengan channel YouTube saya, Tripeni Sigit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus dimiliki, yang harus dikuasai pada saat membaca puisi. Nah, para pecinta puisi di seluruh Indonesia, simak ya. Bagaimana membaca puisi yang baik, bagaimana menyampaikan puisi dengan baik, dan bagaimana saya membaca puisi dan bisa menghayati dengan baik. Baik, unsur penting dalam pembacaan puisi yang harus diperhatikan adalah setidaknya ada 3 unsur penting dalam pembacaan puisi, yaitu penghayatan, vokal, dan penampilan. Nah, teman-teman semuanya pasti tahu ya dari ketiga hal itu. Penghayatan terhadap puisi berarti memahami secara penuh isi puisi sehingga jiwa dalam puisi dapat menyatu dengan jiwa pembaca. Kemudian, penghayatan dalam membaca puisi tercermin melalui pemenggalan, nada, intonasi, ekspresi, serta kelancaran. Membaca puisi merupakan upaya menyampaikan pesan penyair kepada pendengar. Oleh karena itu, para pecinta puisi semuanya yang harus diperhatikan adalah pembaca harus mengetahui terlebih dahulu apakah pesan tersebut bernada keras atau lembut. Nah, hal ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan nada dan irama dalam pembacaan puisi. Adapun pemenggalan dalam pembacaan puisi tidak sekadar berkaitan dengan penampilan nafas, tetapi juga dengan pemakaian baris-baris dalam puisi. Melalui pemenggalan itulah pendengar atau penonton akan lebih mudah memahami isi puisi. Nah, melalui pemenggalan itu, lari-lari dalam puisi sampai kepada pendengar dan secara sistematis akan tersampaikan kepada seluruh penonton. Kemudian selain penghayatan, kita harus menekankan pada vokal. Nah, vokal ini utama ya teman-teman semuanya dalam pembacaan puisi. Vokal disebut juga dengan lafal. Vokal berkaitan dengan upaya menyuarakan atau mengucapkan kata atau kelompok kata yang membentuk puisi secara tepat. Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian dalam mengucapkan huruf sesuai dengan lambang fonetis bahasa yang digunakan. Misalnya fonem F harus dilafalkan dengan tepat, tidak dilafalkan dengan fonem P atau P begitu ya. Kita kenal F itu P, misalnya fanatik menjadi panatik. Nah, vokal meliputi 3 hal, yaitu kejelasan ucap, kejelasan jeda, dan ketahanan. Kejelasan ucapan menjadi kriteria utama vokal seorang pembaca puisi. Adapun warna suara seorang itu tidak berhubungan langsung dengan kejelasan ucapan. Warna suara berat, tinggi, besar, atau kecil semuanya dapat menghasilkan suara yang jelas apabila pembaca tidak memiliki masalah artikulasi. Tidak pelo begitu ya, tidak pelo jadi R ya, R begitu, tidak L gitu, ceta gitu ya. Ketika puisi dibaca dengan lambat, kejelasan ucapan akan lebih terdengar. Nah, kejelasan ucapan, kriteria vokal yang lain adalah jeda. Jeda ini harus diatur dengan tepat agar pembacaan puisi dapat maksimal. Pembaca harus memperhatikan kapan saat yang tepat untuk mengambil nafas dan berapa lama waktu yang diperlukan. Selain itu, masalah ketahanan dan kelancaran juga menjadi kriteria vokal yang baik. Nah, yang dimaksud dengan ketahanan adalah kekuatan vokal dari pembacaan sampai akhir pembacaan puisi.
perlu teman-teman perhatikan bahwa terutama untuk puisi panjang atau ketahanan yang sangat dibutuhkan. Jangan sampai pada akhir pembacaan puisi kekuatan vokal sudah menurun. Jadi pada awal membaca kita menggunakan lantang suara sekeras-kerasnya dengan penekanan vokal yang sekeras-kerasnya, kemudian sampai akhir pembacaan puisi kita kehabisan nafas atau kehabisan tenaga. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian unsur terakhir adalah penampilan. Nah, teman-teman harus memperhatikan ya kaitannya dengan penampilan ini, bahwa ketika kita sudah menggunakan vokal dengan baik, ketahanan suara dengan baik, intonasi, penjedaan dengan baik, kita harus memperhatikan yang namanya penampilan. Ini juga sangat penting dalam pembacaan puisi. Penampilan adalah membaca puisi menyangkut persoalan teknik muncul atau blocking dan pemanfaatan latar, gerakan tubuh dan cara berpakaian. Teknik muncul adalah cara yang ditempuh oleh pembaca puisi dalam memperlihatkan diri untuk kali pertama. Jadi pada saat membaca puisi itu hal yang utama itu adalah penampilan begitu ya. Jadi pada saat membaca teknik ini muncul, jadi ini adalah mendukung suasana yang dibangun dalam membaca puisi. Teknik ini digunakan agar pembaca puisi menguasai panggung terlebih dahulu. Hal yang kedua yang harus diperhatikan berkaitan dengan penampilan adalah blocking. Nah, blocking adalah bagaimana pembaca memposisikan tubuh pada saat membaca puisi. Blocking juga berkaitan dengan pemanfaatan latar atau benda-benda yang ada di panggung. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan berkaitan dengan penampilan adalah gerakan tubuh dalam menyesuaikan dengan jiwa puisi yang sedang dibaca. Hal yang keempat adalah cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini berkaitan dengan pertimbangan apakah perlu menggunakan pakaian yang mendukung isi puisi. Ketika sedang membacakan puisi kesedihan, misalnya pakaiannya yang digunakan adalah warna gelap. Atau pakaian ini bisa disesuaikan dengan tema puisi. Jadi kita sebelum membacakan puisi, hal yang diperhatikan pada saat memperhatikan penampilan ini adalah tema. Jadi tema apa yang hendak kita baca, puisi apa, temanya apa maksud saya. Kita harus menyesuaikan agar ketika kita pada saat membacakan puisi kita benar-benar menyatu feel kita, mulai dari syair, vokal, ketahanan ekspresi, dan penampilan menjadi sesuatu yang menyatu dalam satu penampilan dan satu sajian. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman terkadang kurang pede dalam membaca puisi, nah ada beberapa teknik tadi yang bisa saya sampaikan untuk membangun kepercayaan diri agar kita membaca puisi tahu maksud dan makna yang terkandung dalam puisi dan komponen apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.